kemungkinan kita mencoba untuk kondusif, ya, untuk kondusif. Kalau mereka tidak mau mengindahkan atau tidak mau mendengarkan hati rakyat, ya, sehingga hak angket ini dilemahkan juga, ya, mau tidak mau kita gelar yang namanya pengadilan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Zulkarnain. Beliau adalah koordinator dari Koalisi Nasional Penegak Demokrasi. Nah, seperti teman-teman ketahui, koalisi ini merupakan salah satu dari elemen masyarakat yang turut serta dalam memperjuangkan kebenaran. Dalam arti kebenaran yang dimaksud adalah menolak pemilu curang untuk mendapatkan hasil dari pemilu yang jurdil, ya Pak ya. Iya. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa pemilu 2024 ini dinilai terjadi kecurangan yang lebih brutal dari 2019. Bahkan di pilpresnya itu ditengarai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan paslon 02 yaitu Prabowo Gibran, sehingga paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan menolak hasil pemilu. Nah, teman-teman semua, pada tanggal 18, 19, 20 besok itu akan terjadi aksi besar-besaran dari beberapa elemen masyarakat, termasuk dari Koalisi Nasional Penegak Demokrasi yang dipimpin oleh Pak Zulkarnain. Juga kabarnya nanti akan turun dari Front Penegak Demokrasi Rakyat, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, Aliansi Rakyat Menggugat, Mahasiswa, dan juga buruh. Diperkirakan masa yang akan turun itu lebih besar dari masa-masa yang telah turun pada aksi-aksi sebelumnya, yang terakhir dilakukan pada tanggal 15 Maret kemarin di Bawaslu dan KPU. Nah, sekarang kita ingin mengobrol sama Pak Zulkarnain ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan untuk aksi tanggal 18, 19, 20 itu, kemudian juga apa sih tujuan dari aksi itu, dan apa aja yang akan dilakukan saat aksi nanti selama 3 hari beruntun itu dilaksanakan. Silakan Pak Jul dijelaskan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu ya, salam perjuangan. Ya, salam buat emak-emak, terutama emak-emak nih. Salam buat emak-emak yang melawan. Salam buat adik-adik mahasiswa yang cerdas. Salam buat buruh tani. Buruh tani miskin. Salam juga buat buruh, ya, buruh yang melawan. Salam juga buat para tokoh-tokoh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasionalis, ya. Salam, salam juga kami takdim kepada habaib dan ulama, karena Indonesia ini, negara ini yang banyak memperjuangkan darah dari semuanya adalah para habaib dan ulama. Santrinya ikut berjuang, semuanya ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan, sehingga saat ini Indonesia menjadi berdaulat. Bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan. Iya. Jadi salam kepada khususnya Al-Mukarram wal Mukarram, ya, Al-Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab. Salam, kami mohon doa buat para habaib dan para ulama. Insya Allah kami tetap melawan segala kemungkaran, kejahatan, kezaliman, bahkan ketidakadilan, ya, bahkan hukum pun yang dilemahkan, yang dikebiri oleh mereka, sehingga mereka dengan semena-menanya kami siap melawan mereka semua. Oke, salam buat elemen masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Salam perjuangan, salam buat semuanya. Nah,
terkait dengan tanggal 18, 19, 20 ya. Saya terangkan dulu. Di saat kami aksi pertama kali, inisiatornya ya adalah emak-emak yang di jalan Diponegoro. Inisiatornya bersama kami semua. Tanpa ada mobil mokom, yaitu kalau tidak salah tanggal 16 ya, 16 hari Jumat Februari ya, 16 Februari ya, Jumat 2024. Nah, dengan adanya aksi terus bergilir terus ya, eskalasinya makin hari makin naik, naik, tapi karena puasa ya wajarlah mungkin menurun. Ya, tapi di tanggal 18, tanggal 19 sampai tanggal 20 kami sudah koordinasi. Kami dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi serta Koalisi Nasional Penyelamat Kedaulatan Rakyat, dan juga ada yang di Dipo 72 ya, Front Penyelamat Reformasi Indonesia. Banyak sekali ya, banyak sekali, masih banyak lagi yang disebutkan itu, masih ada lagi, masih banyak lagi. Jadi sudah mulai mengerucut ini, udah mulai mengerucut menjadi satu kesatuan untuk melawan rezim. Nah, rezim ini harus dilawan dengan cara rakyat turun semua. Insya Allah tanggal 18 kami akan menduduki, mengepung di KPU ya, bersama mantannya, mantan Kopassus kalau nggak salah ya, Pak Jenderal Sunarko. Iya, mantan Danjen Kopassus. Iya, mantan Pak Jenderal Purnawirawan TNI Sunarko. Ya. Kami sudah siap untuk ada yang mengatakan tikumnya di mana. Kalau kami tikumnya ada yang tikumnya di mana tuh, di Bawaslu, ada tikumnya yang di Senopati, ada tikumnya juga di Masjid Sunda Kelapa, ada juga tikumnya yang di dekat Tugu Proklamasi. Jadi banyak. Jadi ini semua masyarakat ini akan mengepung KPU nih, gitu, mengepung KPU. Nah, dengan massa kami tidak bisa membendung, mungkin selama 3 hari Jakarta, insya Allah kalau memang benar-benar ini gerakan rakyat murni, kita bicara dengan gerakan rakyat murni. Kenapa? Karena di dalam gerakan ini ada juga kita di kotak-kotak, ada isu-isu yang memang melemahkan penggerakan. Pembusukan lah ya. Pembusukan. Iya. Kenapa saya bilang? Makanya saya himbau kepada masyarakat, tonton sampai habis nanti, ya, tonton sampai habis, jangan separuh-separuh, gitu, jangan separuh-separuh. Jadi saya himbau tanggal 18 hadir di KPU, khusus di KPU, hadir, duduki, kalau bisa sampai malam, sampai pengumuman akan diumumkan. Sampai tanggal 20 ya? Iya, sampai tanggal 20. Di sana dong? Iya, nanti ada. Nah, tanggal 19-nya kita langsung menggeruduk di DPR RI. DPR RI. Ya, DPR RI tanggal 19-nya bersama Pak Dim Samsudin. Gitu. Nah, kami sudah valid, kami sudah menginstruksikan berapa massa. Mungkin kurang lebih di atas ratusan ribu. Kalau Pak Din itu pemimpin dari gerakan penegak kedaulatan rakyat ya? Iya. Jadi kita sama semua. Jadi siapapun pemimpinnya di dalam gerakan ini harus ada satu kata. Yaitu kita jaga persatuan, kita jaga kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan rakyat tidak bisa dikalahkan. Itu pepatah dari
parlemen jalanan gitu Yes. ya. Gitu. Dan dimanapun juga pasti aparat juga mengatakan seperti itu. Kesatuan dan persatuan, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Siapapun nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena rakyat sudah siap, sudah bosan dengan pertama nih, dengan kecurangan dulu. Oke. Kecurangan yang dilakukan oleh mereka. Siapa mereka ini? Yaitu Jokowi. Ya. Biang keladinya, otak dari segala kecurangan itu adalah Jokowi. Yap. KPU sebagai tameng doang, Bawaslu sebagai tameng doang, MK sebagai tameng doang, tapi otak adalah Jokowi. Indikasinya lah ya, indikasinya Jokowi. Indikasinya Jokowi. Kalau Jokowi lengser, selesailah semuanya. Jadi harus dilengserkan dulu Jokowi. Wajib hukumnya dilengserkan. Tanggal 19 tetap di DPR RI, tanggal 20 itu gerakan masyarakat dan adik-adik mahasiswa akan turun semuanya. Berarti yang sudah aksi akan berlanjut terus, tidak akan pernah turun. Mungkin nginep di posko-posko ya, atau kita bangun tenda di sana nantinya. Seperti apanya saya tidak tahu, nanti kita lihat medan tempurnya ya, medan tempurnya apakah nanti terjadi sedikit gesekan. Kalau menurut saya, kalau gesekan itu wajar. Tapi untuk melemahkan ekonomi Jakarta ini 3 hari aja, ya, kalau Jokowi tidak sadar, ya, lebih baik dia, rakyat sudah marah di pasar. Tadi saya lihat di WA, di YouTube, di apa, dia datang ke pasar, emak-emak pada teriak, pengen dilemparin apa, kagak tahu ya, pokoknya emak-emak merasa pembohong atau apa, saya sudah tidak percaya. Masih banyak lah bahasa-bahasa seperti itu. Jadi memang rakyat sudah marah, emak-emak juga udah marah, di kalangan bawah pun sudah menjerit, gitu. Kenapa? Karena pertama kali, kalau saya tidak menyinggung yang lain, menyinggung Jokowi harus dilengserkan. Pak Jokowi, kalau Anda sebagai negarawan, harusnya Anda sadar, jangan sampai Anda dilengserkan. Kalau Anda dilengserkan, nanti banyak kasus yang akan rakyat menuntut. Makanya Anda mundur, minta, ya saya siap mengundurkan diri, kan selesai. Tidak ada tekanan politik dari mana-mana kan. Jangan kamu memberi potongan-potongan kue kepada anggota-anggota dewan yang mau disuap. Ini kalau kamu memberikan penyuapan atau apa secara tidak langsung, saya tidak tahu seperti apa ya, katanya ada anggota DPR dikasih 10 miliar atau apa, isu lah ya, isu benar atau tidaknya wallahu a'lam. Mohon maaf Pak Jokowi, ini benar atau tidaknya hanya Pak Jokowi lah yang tahu, ya kan. Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau ingin dihormati rakyatmu, udah baik-baiklah, jangan sampai 18, 19, 20 terjadi gejolak yang besar. Pak, sebetulnya estimasinya berapa sih? Estimasinya kalau saya sih, yang jelas ribuan dulu lah. Dari ribuan nanti di DPR bisa ratusan. Dari ratusan mungkin tanggal 20 bisa jutaan. Itu masa dari mana? Jakarta aja atau Bukan, dari daerah lain juga? Dari Jakarta, dari Jabodetabek lah khususnya. Nah, tadi saya juga udah dikontak, yang dari Tegal juga sudah datang. Nah, yang dari Jogja sudah datang, yang dari Madura juga udah siap datang ke menggeruduk KPU DPR RI. Kenapa? Karena rakyat sudah marah sekali, Pak. Sudah marah sekali. Jadi jangan dibilang rakyat tidak marah, rakyat sudah marah. Dengan ini saya menghimbau
18, 19, 20 seluruh masyarakat Indonesia khususnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Sulawesi sampai ke Samarinda, Kalimantan, dari Sumatera sampai ke Bali, Lombok dan sebagainya. Mari kita satukan satu kekuatan, yaitu lengserkan Jokowi. Ya. Pak, kalau aksi di DPR kita sudah tahu karena seringnya di situ ya. Itu kan pasti misinya golkan hak angket, maksudkan Jokowi. Kalau di KPU nanti apa? Kalau KPU itu kita masalahnya itu di KPU kita adalah kecurangan. Kecurangan yang memang tidak pantas untuk diumumkan, bahwasanya pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Itu sebelum penusukan ya, pencoblosan belum selesai sudah diumumkan. Itu sudah sakit sekali rakyat Indonesia dibuat sama quick count. Quick count itu adalah biang dari segalanya. Dia adalah, kalau kecurangan adalah kejahatan mereka, harusnya penegak hukum, polisi, Pak Kapolri, Pak Kapolda, tangkap itu quick count-nya. Siapa yang penyiarannya? Siapa penyelenggaranya? Tangkap dulu dia. Yang pertama. Yang kedua, juga adili. Kalau memang terbukti ketua KPU Hasyim Asyari memang terbukti, tangkap, jangan dibiarkan. Itu harus ditangkap, jangan sampai rakyat marah. Gitu. Nanti saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana tanggal 18, 19 dan 20. Ini bisa berubah jadi people power nggak sih? Maksudnya? Ketika massa berkumpul begitu banyak ya, bisa terjadi kayak 98 nggak sih people power? Kemungkinan kita mencoba untuk kondusif. Ya, untuk kondusif. Kalau mereka tidak mau mengindahkan atau tidak mau mendengarkan hati rakyat, ya, sehingga hak angket ini dilemahkan juga, ya, mau tidak mau kita gelar yang namanya pengadilan rakyat. Oh, pengadilan rakyat arahnya ke situ, Pak. Tapi saya mau nanya gini, mulai dari tanggal 16 Februari sudah mulai aksi. Sudah mulai aksi. Tanggal 15 Maret kemarin. Tapi aksi-aksi itu kan kita tahu tidak direspon lah, baik oleh KPU, Bawaslu maupun DPR gitu ya, belum ada respon. Karena kan kita tahu bahwa aksinya itu biasanya hanya orasi, kemudian menyetel musik, bahkan banyak selfie, kemudian pulang gitu ya. Nah, dalam aksi 18, 19, 20 itu ada pola yang berbeda nggak dibanding yang sudah dilaksanakan? Ada, tentu ada. Apa itu? Jadi pola berbeda itu, ya, kami sebagai rakyat, suka atau tidak suka, kami harus masuk di dalam gedung KPU. Oh, artinya akan mencoba masuk ke KPU ya? Pak, kan kita tahu bahwa KPU ini sekarang ditutup oleh beton barrier itu sampai di separuh jalan. Kalau misalnya ada aksi, dan di atasnya juga ditaruh kawat, ya, sehingga nggak mudah orang masuk. Bagaimana mengatasinya kalau ingin masuk ke sana? Kalau sudah rakyat bergerak, saya rasa dengan izin Allah, ya, karena kezaliman dan juga kemungkaran, beton sekalipun, ya, badai sekalipun yang menghalangi, tapi kalau sudah keinginan rakyat akan masuk. Artinya bisa kemungkinan chaos ya? Kemungkinan bisa jadi, kemungkinan. Tapi kami menghindar dulu. Seandainya komisaris KPU keluar baik-baik, ya, mungkin diumumkannya bukan pemenangnya dari paslon 2, mungkin kami akan terima dulu. Tapi kami tidak terima mentah-mentah, gitu. Kami akan terima untuk kalau memang KPU itu memberikan, berdialog dengan kami, berdialog dengan para tokoh-tokoh, ya, mungkin kami akan redam
di luar. Oh, artinya yang dituntut dari KPU adalah jangan dulu mengumumkan hasil pemilu sebelum kecurangan ini diselesaikan dulu gitu. Betul, ya. iya. Oke. Gitu. Nah, selama ini kan beberapa kali demo di KPU ya, pimpinan KPU nggak ada yang keluar kan, komisionernya? Iya, memang mereka dengan alibinya ya hanya segitu-segitu aja ya kan. Gibran juga mengatakan juga hanya riak-riak hanya kecil, segitu-segitu ya, saja. Riak-riak. Maka dari itu kita kan tidak mudah, Bang. Tidak mudah kita memberikan mindset kepada masyarakat khususnya ya. Nah, ini yang lucunya tanggal 13 lah ya, contoh ya. Tanggal 13 kemarin kami aksi di gedung DPR RI. Nah, masa kami itu cuma sedikit, cuma boleh dikatakan bisa hitungan jari lah. Tapi karena kami punya militansi yang kuat, yang hadir di sana juga punya militansi yang kuat, gerakan kami ini dikembosin. Dikembosin dengan pergerakan juga gitu. Mungkin dia dapat bayaran atau dapat apa, saya tidak tahu ya, untuk mengumpulkan massa ya kan gitu kan. Bisa jadi kan begitu kan, Bang. Mempengaruhi massa agar tidak datang gitu. Iya, agar massa tidak datang. Dengan bilang tanggal 13 tidak ada aksi di DPR. Gitu. Wah, adanya konsolidasi. Ya wallahu alam lah, siapa yang buat itu silakan lah kan gitu. Ya, karena pada saat bersamaan memang ada acara sebenarnya konsolidasi di GBH. Iya, sebenarnya kami lebih dahulu, Bang. Oke. Lebih dahulu menyiarkan tanggal 13. Harusnya kalau tapi sih bagi saya logo gak apa-apa. Bagi kita, saya menghimbau semuanya, mari yuk monggo yuk satukan satu kekuatan. Jangan mau kita di kotak-kotak lagi, gitu. Jangan mau kita dipecah-pecah belah lagi. Ini yang mecah-mecah belah ini ada orang-orang bayaran yang sengaja untuk mengacak-ngacak gerakan kita, Bang. Intinya mesti solid lah ya. Nah, maka dari itu kami masih solid. Tadi kami sudah koordinasi semuanya, semua elemen. Maaf, Bang, kami tidak tahu, tidak apa-apa. Untuk tanggal 18, 19, 20 insya Allah gerakan kami tidak bisa dipecah-pecah lagi. Bang, ini juga menarik. Setiap kali aksi di KPU, Bawaslu, DPR, itu pasti ada masalah tandingan dari 02, ya kan? Nah, kalau nanti di tanggal 18, 19, 20, masa itu pun ada lagi, apa yang akan dilakukan? Ini yang tidak suka. Kenapa? Karena ada masa tandingan nanti 18, 19, 20. Ini akan terjadi chaos antar rakyat. Rakyat sama rakyat. Gitu. Ini yang kami tidak suka. Saya mengingatkan ya kepada masa tandingan yang memang sengaja dibayar oleh yang berkepentingan lah ya, saya tidak tahu ya siapa ya, gitu ya. Walau alam, oleh yang berkepentingan, saya tidak menyebut paslon, tapi yang berkepentingan ya, saya mengingatkan, cerdaslah kalian, jangan kalian dibayar hanya paling banyak itu 100.000 ya, dengan nasi sama ayam goreng, tapi yang kalian makan itu tidak jadi daging, dan uang 100.000 itu ya kalian akan lebih sengsara semuanya. Kenapa? Karena negara kita ini ya dalam keadaan mengalami komplikasi penyakit yang dibawa oleh presiden kita yaitu Joko Widodo. Maka itu kalian harus cerdas semuanya. Kalian harus paham, kalian harus pintar. Jangan mau kalian diadu oleh rakyat Indonesia, diadu domba sesama rakyat Indonesia. Jangan. Saya himbau kepada kalian semua ya, dan begitu juga pasti ada, Bang, sebagai koordinatornya ya. Saya ingatkan kepada koordinator dengan rasa hormat saya kepada kalian semuanya,
kalian jangan menyelamatkan perut kalian. Kalian jangan menyelamatkan kehidupan hanya satu hari. Kalian jangan memperjualbelikan ya gerakan. Jadilah kalian rakyat pejuang sejati. Yep. Nah, teman-teman semua, seperti kita tahu dan juga seperti sudah diinfokan oleh banyak tokoh dan juga oleh media, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Syahganda Nainggolan misalnya ketika aksi di DPR ya, bahwa 2014 Pilpres kita curang. Sehingga pada saat itu artinya kita punya presiden yang dihasilkan dari pemilu curang. Iya, 2019 begitu juga, curangnya bahkan lebih parah karena saya ingat waktu itu hasil Pilpres diumumkan jam 2 pagi oleh KPU. Artinya pada 2019 kita juga punya presiden dari hasil kecurangan Pilpres. Presidennya itu sama, Pak Jokowi ya. Nah, di 2024 ini kalau dilantik lagi dari hasil kecurangan seperti yang diyakini oleh Bapak Zulkarnain dan teman-teman, artinya kita akan kembali punya presiden dari hasil Pilpres yang curang. Nah, fakta sudah membuktikan bahwa 2014 sampai saat ini di mana dipimpin oleh Pak Jokowi, Indonesia nggak maju ya Pak ya? Nggak maju. Tentunya coba saya yang namanya kecurangan itu, apapun kebohongan yang mereka lakukan ya, dipandang bicaranya tidak enak didengar, dipandang dengan wajahnya juga tidak sedap dilihat, dipandang dengan bahasa tubuhnya juga selalu gelisah. Jadi kebohongan demi kebohongan menutup untuk kebohongan berikutnya. Jadi Indonesia ini ya dikorbankan dengan darah, Bang, dengan nyawa, dengan harta, dengan segalanya. Tapi ini bukan kebohongan yang memperjuangkan ini. Tapi kok tiba-tiba ada pemimpin yang memang sengaja sebagai pencitraan, terus dibuat sebagai kebohongan demi kebohongan demi demi keluarganya, demi orang-orang dia, ya artinya partai-partai yang mendukung dia. Coba kita bayangkan, Bang, ya kita dari hasil bumi aja lah kita berbicara. Hasil bumi Indonesia ini luar biasa kayanya. Tetapi kekayaan Indonesia ini diperoleh bukan buat rakyat Indonesia, tapi buat dia orang. Gitu. Ada yang mengatakan nih, ini dari kalangan pejabat, ya, Bang Jul, kalau saya tanya, kenapa kok bukan rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia kan pinter-pinter, cerdas-cerdas, dari teknologi punya, dari membuat senjata bisa, dari mengeruk emas atau apa, semuanya lah bisa. Tapi apa? Kalau orang Indonesia kami nggak dapat apa-apa. Kalau orang luar kami kan dapat. Inilah yang memang kebodohan yang dilakukan oleh pejabat. Jadi pejabat sekarang ini, makanya sekarang matinya banyak yang nggak benar, Bang. Matinya ada yang melotot, ada yang kena sakit stroke, ada yang kena komplikasi atau kenapa? Karena yang dia makan itu adalah makanan-makanan yang haram, gitu. Nah, saya himbau kepada rakyat Indonesia, ya, jadilah rakyat Indonesia yang jujur, yang baik, ya. Jangan mudah di-framing oleh oleh suapan-suapan, oleh janji-janji. Mereka itu menabur janji, itu bohong. Kita hanya minta realisasi, in the fact, fakta, Bang. Teman-teman, indikasi dari kegagalan Pak Jokowi itu bisa dilihat dari janji bahwa
dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%, ternyata sampai sekarang hanya berkutat di 5%-an. Iya. Bahkan sampai nanti jabatannya berakhir di Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi kita tidak mencapai seperti yang dijanjikan. Banyak janji-janji beliau juga yang tidak dapat dipenuhi seperti buyback Indosat, kemudian juga penciptaan lapangan kerja 10 juta lapangan pekerjaan, dan ternyata yang kita tahu bahwa banyak lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari investasi Cina, justru tenaga kerja yang dimanfaatkan ada juga dari Cina, sehingga timbul kecemburuan masyarakat di mana proyek itu berada. Nah, dalam segi politik pun kita melihat katanya demokrasi di Indonesia justru mengalami kemunduran ya Bang Jul ya. Sangat mundur. Ya, terlebih dengan adanya kecurangan pemilu ini, gitu ya. Nah, teman-teman semua bahwa saat ini, silakan. Ada satu hal ya, saya pengen menyampaikan ini. Waktu saya di Bandara Soekarno-Hatta, ini saya menangis Bang. Pada waktu itu saya tidak tahu kan, saya belum tahu apa-apalah, karena saya bekerja sebagai driver tour guide gitu. Saya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, tiba-tiba nih di bandara ini Bang, ya Cina itu masuk banyak, yang mengakomodir, yang memobilisasi itu satu orang Indonesia tapi orang Cina. Dia bilang apa sama kita? Orang Cina ini bisa masuk ya karena apa? Karena ada surat sakti Bang. Surat sakti ini diperlihatkan sama saya. Itu tanda tangannya siapa? Tanda tangannya ini wallahu a'lam ya. Mungkin saya salah atau apa. Dia bilang ini tanda tangannya dari RI 1. Negara Indonesia ini ya sekarang ini bagai benang kusut yang sulit untuk dirajut kembali, yang sulit untuk diluruskan kembali. Ya kalau memang begitu ya jangan salahkan lah Bang. Jika ada harimau, singa dan serigala lapar yang siap akan memburu pengkhianat, khususnya Jokowi, ya, yang siap memburu para pengkhianat bangsa untuk adanya pengadilan rakyat. Saya serukan kepada semua rakyat Indonesia, kalau memang seperti itu, ya, kita datangi rumah-rumah mereka satu persatu. Seluruh masyarakat Indonesia bergerak, monggo, bergerak semuanya, jangan diam, karena kedaulatan Indonesia ada di tangan kalian semua, bukan di tangan saya. Ya, teman-teman semua, seperti saya sampaikan tadi bahwa Pak Jokowi dianggap gagal ya memimpin negara, sehingga teman-teman ini termasuk Pak Jul, beliau menjadi pendukungnya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ya Pak ya, karena menginginkan adanya perubahan ya. Tapi saya tidak lagi dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, karena kita sudah melepaskan. Ya, karena pemilunya sudah selesai. Sudah selesai. Ya, tadinya beliau mendukung Pak Anies, sudah selesai. Itu. Nah, menginginkan adanya perubahan. Nah, dengan adanya kecurangan Pilpres, mereka meyakini karena ini merupakan upaya Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan ya, meskipun melalui anaknya, makanya mereka menolak, gitu ya Pak ya. Adanya cawe-cawe, adanya dinasti politik. Iya. Karena dinasti politik itu merusak konstitusi, merusak Undang-Undang Dasar 1945, dan merusak ideologi Pancasila. Iya. Nah, karena mungkin berarti kita tahu juga teman-teman bahwa nggak mudah untuk menjatuhkan Pak Jokowi, karena sebetulnya upaya untuk memakzulkan Pak Jokowi itu sudah dimulai oleh petisi 100 sejak tahun lalu. Iya, betul. Dan ternyata sampai sekarang ini nggak berhasil. Makanya di satu sisi masyarakat menginginkan adanya perubahan, tetapi di satu sisi DPR pun tidak bergerak untuk memenuhi tuntutan rakyat. Sehingga tadi seperti kata Pak Jul, menginginkan kalau memang DPR parlemen tidak bisa memenuhi aspirasi masyarakat ya Pak Jul ya, maka dilakukan parlemen jalanan. Parlemen jalanan, bahkan saya sepakat
semua rakyat juga sepakat, semua para tokoh semuanya insya Allah ya, dan juga kami akan para habaib dan ulama juga sepakat, kezoliman, kemungkaran, kecurangan adalah kejahatan yang harus dilawan. Maaf, bulan puasa katanya harus sabar, tidak. Bulan puasa itu, di mana bulan puasa itu waktu perang Badar ya, itu jatuhnya di bulan puasa. Kita berjihad. Kalau kita berjihad di jalan Allah, luruskan hati, bersihkan hati ya, insya Allah apa yang kita peroleh, apa yang kita cita-citakan, Allah selalu bersama kita, Bang. Pak Jul, Kemenangan ada di rakyat. Satu pertanyaan lagi Pak Jul, singkat aja dijawab. Karena ini menginginkan Pak Jokowi lengser, pemilu itu kalau bisa dihentikan penghitungannya ya, jangan diumumkan dulu gitu. Apakah dan tadi juga menyebut pengadilan rakyat, apakah bisa nih aksi tanggal 18, 19, 20 itu berubah menjadi pengadilan rakyat, bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Kenapa tidak bisa? Itu bisa. Dan dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya gitu, bisa. Kalau saat misalnya nih ya, satu hal lagi ya, kami sebagai rakyat jelata, kami sebagai rakyat kecil ya, kami siap apapun taruhannya. Ya teman-teman semua, kita juga berharap pada DPR ya, pada para wakil rakyat, juga kepada KPU dan juga kepada Bawaslu dan terutama pada Pak Jokowi ya Pak ya, untuk bijak dalam mendengarkan aspirasi rakyat. Teman-teman semua, semoga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman yang tanggal 18, 19, 20 ini turun ke jalan bisa diridhoi oleh Allah ya, dan bisa terpenuhi apa yang dicita-citakan dan diinginkan ya Pak ya. Siap. Pak Jul, makasih banget Pak. Sama-sama ya. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, kita ketemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang siap melawan kezaliman, yang siap melawan cawe-cawe dinasti politik, yang siap melawan angkara murka, yang siap melawan kecurangan, kejahatan oleh Joko Widodo. Maka dari itu Joko Widodo wajib hukumnya dilengsarkan. Silakan. Saya Panglima Laut Kerukunan Masyarakat Pesisir Indonesia mengajak warga masyarakat pesisir, pesisir pantai, pesisir jalan raya, pesisir kota, pesisir sungai, danau, dan penyeberangan dudukin Jakarta. Saatnya kita menentukan sikap sebagai warga republik, kembali penegakan di atas tangan dari rakyat untuk rakyat, kemerdekaan melalui perjuangan pergerakan rakyat merdeka, dan kita merdeka hari ini telah terinjak-injak. 18, 19, 20 hukumnya datang injak Jakarta. Merdeka. Ya. Kembali kita ajak, kembali kita undang semua lapisan, semua kalangan masyarakat dari ibu kota sampai ke daerah, dari Sumatera sampai Papua. Ayo kita tumpah ruah ke Jakarta, tuntut hak kita demi masyarakat adil dan makmur Indonesia Jaya. Assalamualaikum. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam.